Bab 48. Hampir kebelas-belasan. Revan menelan safilanya ketika mendengar cerita dari Aldo mengenai kisah masa lalu Ara dengan dirinya. Ya, sepertinya yang diceritakan Aldo tentang Ara yang patah hati karena cintanya sudah ditolak oleh Revan. Tapi kan itu sudah lama. Sekarang Revan sudah sangat mencintai Ara. Apalagi Ara memberi inisial di akhir kata-katanya itu R. Siapa lagi kalau bukan Revan? Karena setauku, teman Ara yang berinisial R saat di Jakarta hanya kamu dan Romi. Tetapi Romi sudah lama tidak berhubungan dengan Ara setelah dia menikah. Jadi, siapa lagi kalau bukan kamu, R, Revan? Revan ingin menjelaskan, tetapi tiba-tiba ada suara bel di pintu depan. Ara yang baru saja mempersiapkan makan siang untuk mereka berlari dari dapur untuk membukakan pintu. Erika, maaf ya, aku jadi nyuruh kamu kesini buat ambil shoe kamu. Aldo dan Revan langsung menoleh ketika Ara memanggil tamu itu Erika. Erika? Guma Aldo berubah sumringah. Pria matang berusia 29 itu belum berani menyatakan perasaannya pada Erika meskipun mereka sudah sering bersama. Erika, silakan masuk. Aku juga sedang ada tamu, pacarku. Bisik Ara tetapi masih terdengar oleh Aldo dan Revan. Hal itu membuat Revan lagi-lagi merasa kagum dan senang mengetahui Ara yang sedang terang-terangan mengatakan pada sahabatnya bahwa dia adalah pacarnya. Sungguh tidak pernah Revan bayangkan kalau ternyata diakui oleh pacar sendiri itu sangatlah bahagia. Hai Aldo, sapa Erika pada pria yang sudah terlihat salah tingkah itu. Revan bisa melihat bagaimana raut wajah Aldo yang terlihat berubah seketika. Hai Erika, padahal tadi aku mau mengembalikan shoe-mu yang dipinjam Ara, tapi ternyata kamu udah datang. Jawab Aldo berusaha mengendalikan dirinya. Ara memutar bola matanya, melihat kakaknya yang selalu seperti itu jika berhadapan dengan Erika. Dia itu udah tua, tapi pengalaman cintanya 0%. Dasar Aldo. Batin Ara kesal. Hai, aku Revan. Versi bahasa Inggris. Erika melihat pria tampan di hadapannya ini dengan sedikit terkejut. Oh, pacarnya Ara ya? Erika menjabat tangan Revan dengan senyum yang mengembang. Iya, dia pacarku yang selama ini aku ceritakan. Kami sudah 6 tahun tidak bertemu, jawab Ara. Erika menutup mulutnya dengan kedua tangan karena terkejut. Apa? 6 tahun kalian tidak bertemu? Kenapa lama sekali? Seru Erika masih tidak percaya. Ya, karena kami sama-sama sibuk, jawab Ara menatap Revan. Ra, udah siap belum makan siangnya? Tanya Aldo yang sedari tadi ditinggal ngobrol oleh ketiga orang itu. Oh iya, udah siap. Ayo kita makan siang dulu, ajak Ara. Akhirnya keempat orang itu berjalan menuju dapur yang bersebelahan dengan meja makan dan mengambil tempat duduk masing-masing yang memang hanya memiliki 4 kursi. Mereka makan siang dalam diam dan kusyuk, tidak saling bicara, karena memang ibu Ara mengajarkan hal itu pada saat almarhum masih hidup, dan hal itu masih diterapkan oleh Ara dan Aldo hingga sekarang. Sayang, kamu gak balik ke Indonesia? Tanya Reva menatap wajah cantik yang tidak pernah bosan dia pandang itu. Besok setelah aku mendapatkan gelar master, aku akan mengambil S2 masih di Jepang. Setelah itu, aku akan kembali dan menetap di Jogja, jawab Ara. Reva menghela napas. Kenapa lama sekali? Aku tahun depan akan pindah ke Jakarta setelah Raka mau mengambil alih perusahaan ayah yang ada di Jerman. Aku ingin secepatnya kita bersatu, Ra. Udah 6 tahun loh. Apa sih yang kamu tunggu? Ucap Revan dengan nada yang sedikit tinggi membuat Ara sedikit terkejut.
Van, lo mau sabar nunggu nggak? Kalau nggak, ya udah. Aku juga bukan gitu Ra maksudnya. Kamu tahu kan, kalau aku nggak akan pernah menyerah dengan semua ini. Aku nggak akan menyerah sama kamu. Aku sayang kamu Ra. Aku ingin cinta kita diikat dalam ijab kabul. Aku nggak akan pernah memberi batasan untuk kamu kalau memang kamu mau mengambil S2. Ucap Revan mengebul. Ara merasa gelisah karena tiba-tiba Revan membicarakan masalah yang sangat dalam, yaitu pernikahan. Van, ya sayang, gimana? Aku nggak tahu. Kamu ngomongnya dadakan sih. Jawab Ara. Revan menarik Ara untuk lebih dekat. Mereka saat ini duduk di sofa ruang tamu setelah makan siang tadi, dan Aldo sedang jalan-jalan bersama Erika. Mumpung hari libur, Aldo ingin mengajak Erika ke suatu tempat. Sepertinya rencana Ara yang mendatangkan Erika memang sangat tepat. Ara memang tahu bagaimana cara mengalihkan perhatian Aldo, dan dia bisa leluasa berbicara dengan Revan untuk saling mengobati rindu. Sayang, boleh nggak aku nyium kamu? Tanya Revan mengunci tatapan manik hitam itu. Ara hanya diam saja karena gugup. Jujur, dia tidak pernah sedekat ini dengan seorang pria. Dan entah kenapa saat merindukan pria di depannya ini, bisa merasakan dekapannya benar-benar membuatnya sangat nyaman. Revan yang melihat Ara hanya diam, akhirnya memajukan wajahnya dan mencium bibir yang sejak tadi ingin dia cicipi itu. Revan bisa merasakan bahwa Ara masih terlalu kaku dan tidak bisa berciuman. Itu berarti menandakan bahwa Ara memang tidak pernah melakukan hal itu dengan pria lain. Rileks sayang, bisik Revan di sela ciumannya. Buka mulutmu. Ara menurut dan membuka mulutnya, dan hal itu langsung digunakan Revan untuk memasukkan lidahnya ke dalam. Ara sudah terbuai dan hasratnya keduanya pun semakin tidak terkendali. Revan sudah mencium leher jenjang Ara yang harum dan semakin membuatnya nafsu. Entah siapa yang mulai. Kini Ara sudah terletak di sofa dan Revan berada di atasnya, masih dengan ciuman yang intens. Tangan Revan sudah membelai perut Ara, mengelus berlahan sambil merasakan nikmatnya ciuman itu. Tiba-tiba Ara mengeluarkan suara merdunya yang membuat Revan semakin berhasrat. Tangan Revan sudah berhasil berada di atas dada Ara yang semakin kencang dan besar itu. Tiba-tiba suara bel berbunyi, membuat kedua sejoli yang sedang dimabuk asmara itu langsung tersadar dari kegiatannya. Hampir saja mereka kebelas-belasan. Ting tong. Ara langsung membetulkan bajunya yang sudah berantakan. Rambutnya juga sudah kusut tidak berbentuk. Yang, biar aku yang buka. Kamu pergi kamar mandi dulu, benari bajunya ya. Jawab Revan memandang kekasihnya ini. Tapi